Shalom saudara sekalian, kita akan lanjut untuk merenungkan kitab Ulangan. Kali ini kita sudah sampai di Ulangan pasal 21 ayat yang ke-10 sampai 14. Saya akan membacakan pada saudara sekalian dalam terjemahan baru versi yang kedua. Ulangan pasal 21 ayat 10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, apabila engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok dan mengingini dia serta mau memperistri dia, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya selama 1 bulan. Sesudah itu engkau boleh menghampiri dia dan menjadi suaminya, dan ia pun menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, haruslah engkau mengizinkannya pergi sesuai dengan keinginan hatinya. Sekali-kali engkau tidak boleh menjual dia dengan bayaran uang. Engkau tidak boleh memperlakukan dia sewenang-wenang, sebab engkau telah memaksa dia. Demikian jauh saudara sekalian. Saudara, setiap manusia berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan aturan yang ditetapkan bagi bangsa Israel terhadap tawanan perang mereka, secara khusus kaum perempuan. Saudara, dalam konteks budaya pada masa itu, para tawanan perang sah-sah saja diperlakukan sesuka hati oleh bangsa yang menawan mereka. Dan seringkali mereka bahkan diperlakukan dengan sangat tidak hormat, tidak manusiawi, terutama kaum perempuan. Namun sebagai umat Allah saudara sekalian, bangsa Israel harus menjadi kesaksian. Mereka harus menyatakan sifat-sifat Allah di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Israel harus melihat sesama mereka, bahkan tawanan perang sekalipun, sebagai manusia yang sangat sama berharga di mata Allah. Hukum itu mengatakan bahwa apabila engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok dan engkau mengingininya, maka engkau harus membawa dia ke rumah. Saudara, ini adalah sebuah sikap menghormati perempuan ini layaknya seorang manusia. Kemudian membiarkan dia melakukan berbagai upacara sebagai wujud bahwa dia rela meninggalkan semua masa lalunya sebagai bangsa yang menyembah berhala. Seperti mencukur rambut, memotong kuku, mengganti pakaian tawanannya, menangisi ibu bapaknya selama sebulan. Setelah itu baru menikahinya, mengambil dia sebagai istri. Saudara, lihat betapa Allah melindungi bahkan tawanan perang sekalipun, yang mana bagi bangsa-bangsa lain mereka tidak lain hanyalah budak yang tidak berharga. Terlebih lagi kita hari ini saudara sekalian, kita tidak lagi mengenal adanya tawanan perang ataupun budak. Tetapi saudara, kita perlu waspada. Terkadang kita bisa memperlakukan atau memandang orang lain dengan rendah, menghina ataupun menindas, memperlakukan dengan tidak manusiawi. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus selalu ingat bahwa semua orang berharga di mata Allah. Ketika kita menindas dan memperlakukan mereka dengan tidak hormat, dengan semena-mena, kita sedang melawan Allah. Mari kita tunjukkan saudara bahwa kita berbeda kepada karyawan kita, kepada orang-orang yang mungkin lebih lemah dari kita, baik itu secara fisik mungkin, ataupun secara ekonomi mungkin, atau secara status, bahwa mereka sama berharganya di mata Allah kita. Kiranya Tuhan menolong kita.